Sejahtera saudara-saudara semuanya. Saudara sekalian, kita ingat bahwa di dalam kehidupan ini, kita sering memasuki fase-fase kehidupan, di mana fase itu sangat terikat dengan janji kita kepada Tuhan. Ketika orang tua kita memohonkan kita untuk dibaptiskan, mereka juga mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Ketika kita menikah, kita juga mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Ketika kita membaptiskan anak-anak, maka kita pun juga mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Nah, janji itulah yang mengikat. Artinya, dengan janji itu kita diingatkan bahwa ketika hidup kita mengalami sesuatu kesulitan, mengalami sebuah tantangan, maka kita diingatkan akan janji kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita ungkapkan di hadapan Tuhan? Ketika keluarga-keluarga mengalami persoalan atau pergumulan dalam hidup mereka, mereka ingat janji mereka yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Ketika keluarga-keluarga juga mengalami masalah dengan perkembangan anak-anaknya, maka para orang tua juga diingatkan akan janji mereka di hadapan Tuhan untuk mendidik mereka di dalam iman. Nah, saudara-saudara semua, selain kita masuki dalam fase di mana ada janji kita kepada Tuhan, kita juga diingatkan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu janji Tuhan juga kepada kita. Dan terkait dengan janji Tuhan kepada kita, maka kita dapat belajar dengan membaca dari kitab Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-13 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Demikianlah Tuhan berkata kepada Yakub, "Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Ayat 14, "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu semua keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dan ayat 15, Tuhan menegaskan penyertaannya. "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, saudara-saudara, apa yang baru kita baca mengisahkan tentang kisah Yakub di dalam pelarian dari Esau. Nah, ketika dia ada di dalam pelarian dan tiba di sebuah tempat di Betel, maka Yakub bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu dia diingatkan lagi akan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa akan mendapatkan tanah perjanjian, dan tanah itu adalah tempat di mana Yakub ketika itu sedang berada. Di dalam pelariannya, ternyata Tuhan memberikan atau mengingatkan janjinya yang pernah diucapkan pada nenek moyang Yakub. Dan disitulah awal kegairahan kembali kehidupan Yakub.
Dan Tuhan kemudian menegaskan bahwa Dia akan menyertai Yakub dan tidak akan pernah meninggalkan Yakub. Demikian pula bagi kita semuanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika hidup ini dalam kesulitan, ketika hidup ini ada di dalam pergumulan, ketika hidup ini ada di dalam jalan buntu, selain kita mengingat janji kita kepada Tuhan, kita juga ingat janji Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab ini, di Perjanjian Lama Kejadian 28, itu sama dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus dikatakan sebagai Sang Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai umat-Nya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Sehingga mari kita mengingat janji Tuhan ini yang tidak mungkin Tuhan ingkari. Janji Tuhan adalah janji yang manis untuk kita ingat bersama-sama, supaya kehidupan kita tidak lagi dilanda atau ditawan oleh kebimbangan berkepanjangan. Tuhan turut campur di dalam segala perkara. Dan demikian pula dengan kita, setiap melangkah, ingatlah apa yang sudah kita ikrarkan kepada Tuhan, untuk setia kepadanya, setia di dalam jalannya sampai akhirnya. Tuhan memberkati.